start recording lagi. Sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi? Oke ya. Udah beres semua ya. Jadi saya sudah memperlihatkan ini adalah localhost-nya. Ya, semua environment-nya, semua library-nya sudah siap gitu ya. Kemudian apa kelebihan dari Google Colab? Yang pertama, kita nggak perlu install library. Yang kedua, kita bisa menggunakan GPU-nya Google, 8 GPU dikasih ke kita gitu ya, gratis ya. Nanti Anda bisa membedakan ketika kita ngetrain dengan data yang besar, Anda bandingkan ketika running di laptop i3, i5 Anda, i7 Anda dengan kita running di Google Colab. Nanti kita nyimpen data juga bisa di Google Drive. Bisa akses ke Google Drive ya, bisa nyimpan Google Drive ya, datanya bisa dari Google Colab, akses data di Google Drive, nanti ada apa namanya? Ada library-nya lagi ya, tinggal diinstal ya. Tapi di sini kita pakai dulu yang nah ini biasanya kita bisa delete ya. Ini kalau sudah selesai kita delete aja, klik sampingnya sini, kemudian tekan D 2 kali biasanya shortcutnya. Kemudian supaya ininya bisa aja kita run kernel restart file output, sebenarnya nggak harus ini ya. Oke, nah sekarang kita run ya, kita run sampai tunggu muncul kosong dulu. Ya, nah di sini ini berarti sekarang ibaratnya library yang kita butuhkan udah siap gitu ya. Kita sudah install TensorFlow, kita sudah install Matplotlib. Nanti kalau di jalan apa namanya kita butuh library yang lain, kita tinggal install. Nah, tapi di sini di baris yang kedua di sini kita mendownload sebuah file, sebuah dataset yang namanya adalah MNIST. Jadi di sini sebenarnya kita download dataset yang secara online. MNIST ini, kalau mau saya jelaskan sebentar, MNIST ini adalah data tulisan tangan ya, MNIST dataset. Kayaknya pernah saya jelasin. MNIST dataset. Yang di sini kita apa namanya? Nah ini dia MNIST database ya. Ini adalah database ya, yang isinya adalah tulisan tangan manusia lah ya. Nanti datanya itu ada sekitar 70.000 data. Ini dia MNIST database. Ini ada 70.000 seperti ini ya. Nanti sebenarnya ada augmentation-nya ya, ada memperbanyaknya. Tapi di sini kita nggak perlu menyimpannya dalam directory yang lokal gitu ya. Di sini ada perintah yang namanya TensorFlow keras dataset import MNIST ya. Jadi ketika kita jalankan perintah ini, maka kita mendownload dataset punyanya MNIST, ini gratis ya, sebanyak 70.000. Nanti di bawahnya kelihatan ya. Kemudian di bawahnya lagi ada categorical, sequential, dense, square gradient descent sama ini. Nanti saya jelaskan di ketika runningnya ya. Ini ibaratnya di level menggunakan TensorFlow ya, library TensorFlow. Kemudian di library itu ada subnya lagi gitu, ada subnya lagi ya. Oke, kita running aja dulu ya. Yang pasti semua library-nya sudah diinstal. Nah, kita run sekarang. Oke, dia ngecek apakah kita punya CUDA ya. Kita nggak punya CUDA ya. Ya, kita nggak punya CUDA. Ya, kita nggak punya GPU-nya. Nah, kita pakai CUDA-nya Google nanti. Ya, tapi pastikan di sini ada muncul satu ya. Nah, kalau di sini berarti semua yang dibutuhkan untuk main deep learning atau jaringan saraf tiurap sudah dibutuhkan. Kita sudah gimana? Nggak muncul kayak gini? Ya, bagus lah. Berarti punya CUDA ya. Nggak, biasanya kalau di running lagi dia nggak muncul. Nah, kayak gitu. Dia pertamanya doang. Ya. Ya. Oke, sudah ya. Ya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Itu warning aja, bukan error ya. Warning doang, peringatan. Nah, di sini perhatikan di sini, di baris yang kedua di sini. Di situ ini konsepnya adalah menjalankan library namanya apa? MNIST. Ya, tadi MNIST-nya sudah dikenalkan di sini.
Ya, ini baru import ya, belum kita running ya. Maka load datanya ini nih, ini load data ya. Jadi di sini coba di running dulu deh, di running dulu, pastikan internetnya ada. Oke, maka ini adalah proses mendownload datanya. Ya, saya tadi sudah kayaknya ya. Anda ketika di running ada nggak muncul proses load apa proses downloadnya? Ada ya? Ya, coba di screenshot mas. Saya tadi sudah download di virtual environment yang satunya lagi. Harusnya muncul tadi ya. Kalau saya bikin virtual yang apa namanya? Yang baru ya. Harusnya muncul. Tapi ini udah dianggap sudah ada. Oke, coba kita lihat. Maka muncul seperti apa? Seperti ini. Ini ya. Oke, ini ya. Karena saya sudah download ya, maka tidak di download lagi. Nah, ini ya. Ini adalah proses apa? Download MNIST dataset secara online. Oke, download data from HTTPS storage Google APIs com TensorFlow. Ya, ini sudah ya. Oke, nah yang perlu saya jelaskan adalah sedikit tentang konsep yang namanya tuple. Pernah dengar tuple? Oke. Struktur data yang namanya adalah tuple ya. Ini kalau kita jelaskan agak panjang di sini. Ya, oke, kita bahas di sini. Ini page after ya. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini tadi kan udah kita running ya. Jadi ini adalah library-nya. Library-nya apa? MNIST gitu ya. Oke. Kemudian ini apa namanya? Ini adalah metodenya. Metode yang ada di library MNIST. Nah, outputnya perhatikan di sini. Outputnya disimpan dalam dua tuple. Mana tuplenya? Ada tuple yang namanya adalah xtrain, ytrain, koma, ada tuple namanya apa? Xvalid, yvalid. Ini satu tuple, ini satu tuple. Kemudian di dalamnya juga adalah tuple lagi, tuple dalam tuple lah. Struktur datanya ya. Atau gampangnya kalau misalnya nanti kita punya 4 variabel. 4 variabel. Namanya apa aja variabelnya? Variabelnya ada yang namanya xtrain, ytrain, xvalid sama yvalid. Gampangnya gitu deh. Jadi ada nanti variabel yang menyimpan xtrain gitu ya. Yang kedua apa? Ytrain. Yang keempat apa? Ada xvalid gitu. Satu lagi apa? Yvalid. Ini akan menyimpan yang tadi di sini. Ya. Jadi gambarannya adalah dataset yang 70.000 tadi ada berapa banyak? 70.000 dataset akan kita split menjadi dua. Yang namanya adalah saya pakai istilah di sini aja, data train sama data apa? Data valid. Ini ada sekitar 60.000. Ini ada berapa? Ada 10.000. Nah, nanti variabel-variabelnya bisa kita panggil. Ya. Tadi saya bilang ada apa aja variabelnya? Objek referensinya ada apa aja? Ada xtrain, ada apa lagi? Ada ytrain, ada apa lagi? Ada xvalid, ada yvalid. Nah, di sini ada perintah apa? x_train titik save. Silakan di run. Nah, ini dia. Ya, ada berapa? Ada 60.000 di mana dia menyimpan 28 pixel dan 28 pixel. Jadi datanya ada 60.000 data tapi dalam bentuk image dimensi 28 kali 28 pixel. Kebayang apa enggak? Bayangin itu adalah foto. Tapi fotonya berapa tadi? 60.000 kemudian 28 kali 28. Jadi ada 60.000 foto image yang masing-masing pixelnya adalah 28 kali 28. Maka kayak gini nih. Ada 28 pixel, ada 28 baris, ada 28 kolom. Sampai sini bisa dipahami? Kayak gimana Pak? Ya kalau mau silakan Anda. Ini kalau mau nampilin ytrain-nya, datanya ytrain ya. Ytrain save, ytrain save. Ya ini ytrain save adalah ini datanya nih.
Y-train 0 sampai 11 ya. Oke. Ini yang Y-train muncul nggak outputnya? Ya. Kalau mau lebih jelasnya lagi, silahkan di run yang berikutnya. Maka ini dia. Ini lihat nih, angka berapa aja? 5, 0, 4, 1, 9. Maka lihat di sini. Ini adalah labelnya dari indeks 0 sampai 11 ya. 12 nggak ikut ya. Kita tampilin outputnya, labelnya adalah 5, ini 5. Ini adalah 0, ini adalah 4, ini adalah 1, dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke, saya pikir hari ini sudah lumayan ya. Anak malam belum sampai sini ya. Oke. Bisa nggak Mas Aldi running sampai sini? Coba saya pause dulu.